Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari program studi manajemen keuangan syariah. Di sini saya akan membahas materi mengenai liability dan equity management untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah aset dan liability. Baiklah, langsung saja. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Bank sebagai suatu lembaga keuangan memiliki fungsi intermediasi, menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dana yang terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan funding atau penghimpunan dana. Sementara itu, kegiatan menyalurkan dana masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan lending atau peminjaman. Dalam menjalankan kedua aktivitas tersebut, bank harus menjalankannya dengan penuh amanah karena menyangkut kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dananya kepada bank. Untuk memahami bagaimana seharusnya bank menjalankan aktivitas funding dan financing, beberapa hal yang terkait dengan persoalan penghimpunan dana oleh bank perlu dikaji. Penghimpunan dana bank adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi likuiditas atau kemampuan lembaga untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Rentabilitas atau kemampuan lembaga untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, dan solvabilitas atau kemampuan lembaga untuk membayar untuk utang-utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pembahasan selanjutnya yaitu liability management. Manajemen liabilitas merupakan proses pengelolaan sumber dana non-tradisional oleh bank, seperti pinjaman di pasar uang dan penerbitan instrumen utang, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kredit secara menguntungkan atau siamat. Konsep ini mencerminkan bagaimana dana dari liabilitas digunakan untuk mendukung operasional dan investasi bank. Semakin besar liabilitas, semakin tinggi tingkat leverage yang berpotensi meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham, namun juga menambah risiko keuangan. Dalam praktiknya, manajemen liabilitas tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan aset, karena dana yang dihimpun harus dialokasikan menjadi aset produktif atau earning asset. Menurut Riyadi, mengelola dana yang berasal dari kewajiban bank menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan usaha-usaha yang harus dilakukan oleh bank untuk yang pertama menjalin hubungan baik dengan kreditur, dan yang kedua meminimumkan biaya bunga atau atas dana yang dihimpun. Ketiga, pemeliharaan pergerakan sumber dana akibat kondisi ekonomi dan moneter. Yang keempat, menciptakan surat-surat berharga. Dan yang kelima, meningkatkan hubungan koresponden dengan lembaga keuangan atau bank lain. Selain itu, penting juga untuk menjaga hubungan dengan lembaga keuangan lain agar fasilitas di pasar utang tetap tersedia saat likuiditas terganggu. Secara umum, manajemen liabilitas adalah upaya bank dalam menghimpun dana dari pihak ketiga maupun pasar uang dan modal, yang menjadi sumber dana utama dibandingkan dengan modal sendiri. Oleh karena itu, manajemen liabilitas memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tata kelola perbankan. Berikut ini akan diuraikan sumber utama dana bank yang berasal simpanan dana masyarakat baik perorangan maupun badan usaha atau biasa disebut dengan sumber dana pihak ketiga. Yang pertama yaitu giro, demand deposit. Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Karakteristik dari jenis simpanan ini, simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek atau kartu ATM sebagai media atau alat penarikan. Yang kedua, deposito atau time deposito. Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Tinggi rendahnya suku bunga tergantung pada jangka waktu deposito tersebut. Karakteristik dari jenis simpanan ini yaitu simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jatuh tempo. Tabungan yaitu saving deposit. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank. Karakteristik dari jenis simpanan ini yaitu simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku tabungan atau kartu ATM
sebagai alat penarikan. Selain kewajiban berupa simpanan tersebut di atas, terdapat juga kewajiban lainnya yang bersumber dari pihak ketiga. Kewajiban tersebut berupa pertama, kewajiban segera yang dapat dibayar adalah kewajiban dalam bentuk rupiah yang harus segera dilunasi oleh bank karena bisa ditagih langsung oleh pemiliknya. Contohnya seperti dana transfer masuk yang belum dibayarkan, hasil inkaso keluar yang masih tertahan, serta berbagai kewajiban pajak seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, atau jenis pajak lain. Bank dalam hal ini berperan sebagai pemungut pajak atau wajib pungut dan harus segera menyetorkan dana tersebut ke kas negara. Yang kedua, surat berharga yang diterbitkan oleh bank juga termasuk dalam kewajiban kepada pihak ketiga. Surat ini bisa berbentuk surat pengakuan utang jangka pendek maupun panjang yang diterbitkan dalam rupiah kepada pihak ketiga non-bank, seperti surat berharga, pasar uang, dan obligasi. Dalam konteks perhitungan dana pihak ketiga untuk menentukan besarnya giro wajib minimum, surat-surat ini ikut diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban yang harus dijaga oleh bank. Yang ketiga, pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima adalah kewajiban bank berupa dana pinjaman dalam rupiah yang berasal dari pihak ketiga non-bank. Bentuk pinjaman ini bisa berupa pinjaman subordinasi, dana kelolaan, maupun pinjaman lainnya yang diterima oleh bank dalam rangka menjalankan operasional dan layanan keuangan. Yang keempat, setoran jaminan merupakan dana yang disetor oleh nasabah kepada bank sebagai syarat untuk melakukan transaksi tertentu, seperti pembukaan letter of credit, impor atau surat kredit berdokumen dalam negeri. Bank meminta setoran ini sebagai bentuk kehati-hatian agar ada jaminan dari nasabah. Dana jaminan tersebut juga menjadi sumber dana murah bagi bank karena bisa digunakan selama belum diklaim oleh nasabah. Instrumen pasar uang yang diperjualbelikan dalam pasar uang antar bank di Indonesia berbeda dengan instrumen pasar uang yang diperjualbelikan secara global oleh perbankan dunia. Jenis instrumen di pasar uang yang umumnya diperjualbelikan yaitu pertama, call money. Call money merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dan bank lain melalui interbank call money market. Sumber dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bila terjadi kalah clearing atau adanya rush. Yang kedua, commercial paper. Commercial paper adalah surat berharga pasar uang yang berbentuk unsecured, paper notes, dan berjangka waktu pendek. Dapat dilihat dari dua sudut pandang, sebagai instrumen penanaman dan sebagai instrumen pembiayaan. Bagi penerbitnya, CP merupakan instrumen pembiayaan, sedangkan bagi pembelinya atau investor, CP merupakan instrumen penanaman. Yang ketiga, pinjaman antar bank. Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dan bank lain. Yang keempat, kredit likuiditas Bank Indonesia. Sesuai dengan namanya, kredit likuiditas Bank Indonesia adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Masalah kesulitan likuiditas ini bisa terjadi karena kalah clearing atau adanya rush penarikan dana oleh nasabah utama suatu bank untuk kepentingan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan secara umum. Bank Indonesia akan berusaha memberikan bantuan likuiditas kepada bank tersebut sepanjang masih memungkinkan untuk ditolong. Yang kelima, surat berharga pasar uang. Salah satu akibat adanya serangkaian paket deregulasi perbankan sejak tahun 1980-an adalah diperkenalkannya surat berharga pasar uang sebagai salah satu instrumen yang digunakan pihak bank untuk menghimpun dana. Yang keenam, diskonto Bank Indonesia. Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto ini merupakan upaya terakhir bank dan merupakan bantuan bank sentral sebagai leader of last resort. Fasilitas diskonto ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu fasilitas diskonto 1 dan fasilitas diskonto 2. Fasilitas diskonto 1 disediakan dalam rangka memperlancar pengaturan dana bank sehari-hari, sedangkan fasilitas diskonto 2 diberikan untuk memudahkan bank dalam menanggulangi kesulitan pendanaan karena rencana pengarahan dana tidak sesuai dengan penarikan kredit jangka menengah atau panjang oleh nasabah, atau mismatch.
Di negara-negara maju, peranan pasar modal sangat dominan dalam memobilisasi dana masyarakat, bahkan dapat dijadikan indikator keadaan perekonomian suatu negara. Secara umum, pasar modal adalah pasar yang dikelola secara terorganisir dengan aktivitas perdagangan surat berharga seperti saham, obligasi, option, warrant, rate dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan underwrite. Pasar yang dimaksud di sini adalah bursa efek, sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Badan atau lembaga yang terlibat dalam pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang pertama yaitu Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara non-kementerian yang independen dan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan didirikan pada tahun 2019 untuk menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang kedua yaitu Bursa Efek. Saat ini ada dua, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir tahun 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi PT Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang ketiga yaitu Lembaga Clearing dan Penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Yang keempat, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Yang kelima, perusahaan efek. Yang pertama, penjamin emisi, lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang kedua, perantara perdagangan efek atau broker pialang. Perantara dalam jual beli efek yaitu perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor. Yang keenam, lembaga penunjang fungsi lembaga. Penunjang antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Yang ketujuh yaitu profesi penunjang. Keberadaan profesi penunjang yang profesional mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga menimbulkan keyakinan untuk melakukan kegiatan transaksi di pasar modal. Profesi penunjang terdiri dari akuntan, notaris, penilaian, dan konsultan hukum. Yang kedelapan yaitu pemodal, investor baik domestik maupun asing yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten, dan analisis lainnya. Yang kesembilan yaitu emiten, merupakan perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa efek. Secara umum, fungsi pasar modal adalah yang pertama sebagai sarana penambah modal bagi usaha, yang kedua sebagai sarana penerataan pendapatan, yang ketiga sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, yang keempat sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, yang kelima sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, dan yang keenam sebagai indikator perekonomian negara. Pembahasan selanjutnya itu equity management. Dari perspektif bankir, penggunaan modal yang kurang adalah cara untuk menarik keuntungan aset sehingga menghasilkan tingkat pengembalian ekuitas tinggi. Secara umum, ekuitas atau biasa disebut modal bank didefinisikan sejumlah dana yang diinvestasikan oleh pemilik bank pada waktu pendirian bank yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank, atau dana yang berasal dari pemilik atau para pemegang saham ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank. Berdasarkan PSAK, pos-pos yang termasuk dalam komponen modal antara lain: A. Modal disetor, B. Tambahan modal disetor yang terdiri dari agio, sumbangan, dan selisih kurs, C. Selisih penilaian kembali aktiva tetap, D. Laba atau rugi yang belum direalisasi, E. Pendapatan komprehensif lain, F. Saldo laba yang terdiri dari cadangan, laba atau rugi tahun lalu, dan laba atau rugi tahun berjalan. Sedangkan klasifikasi modal bank merupakan sumber dana pihak pertama terbagi atas modal inti dan modal pelengkap. Pertama, modal inti. Modal inti disebut juga core capital atau tier 1, terdiri dari A. Modal disetor, modal yang telah disetor secara efektif oleh pemilik bank.
B. Agio saham, selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank yang dikarenakan harga saham melebihi dengan nilai nominal saham. C. Modal sumbangan. Modal sumbangan diperoleh dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual, modal donasi, dan lain-lain. Yang kedua, cadangan. Yang pertama, cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba yang mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Yang kedua, cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Selanjutnya itu E. Laba ditahan return earning, yaitu saldo laba yang tidak dibagikan. Yang kedua itu modal pelengkap. Modal pelengkap disebut juga supplementary capital atau tier 2, terdiri dari A. Cadangan revaluasi aktiva tetap, merupakan cadangan yang dibentuk karena adanya selisih penilaian kembali aktiva tetap. Jumlah cadangan revaluasi aktiva tetap sesuai aturan dari Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, B. Penyisihan kerugian aktiva produktif, merupakan penyisihan kerugian yang diperhitungkan atas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank dengan besaran maksimal 1,25% dari jumlah ATMR. Selanjutnya yaitu C. Modal pinjaman atau modal kuasai, merupakan modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dengan ciri-ciri tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh. Selanjutnya itu D. Pinjaman subordinasi, merupakan jenis pinjaman yang hanya dapat dilunasi setelah kewajiban bank telah dibayar. Pinjaman subordinasi ini sifatnya hampir sama dengan modal. Pinjaman subordinasi maksimal 50% dari jumlah modal inti. Jumlah modal pelengkap tersebut yang diperhitungkan menjadi komponen modal bank atau total ekuitas maksimal sebesar 100% dari modal inti. Sebagai kesimpulan, liability management adalah pengelolaan kewajiban atau utang perusahaan agar tetap efisien dan tidak membebani keuangan. Sedangkan equity management adalah pengelolaan modal sendiri atau ekuitas untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga kepentingan pemegang saham. Keduanya penting untuk memastikan kestabilan dan pertumbuhan keuangan perusahaan secara berkelanjutan. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.